Pemirsa, jelang Pilkada serentak, KPU Kabupaten Situbondo mulai menerima logistik alat pelindung diri COVID-19. Namun jumlah APD yang diterima belum memenuhi kebutuhan KPU. Pihak KPU Situbondo telah menerima logistik alat pelindung diri COVID-19 yang akan digunakan petugas penyelenggara pemilu. Setidaknya ada 12 macam APD yang diterima petugas KPU, di antaranya hand sanitizer atau pembersih tangan dan pelindung wajah atau face shield. Nantinya alat pelindung diri akan disuplai ke setiap kecamatan. Tapi sejumlah APD masih kurang sesuai jumlah kebutuhan, sehingga KPU Situbondo masih menunggu kiriman logistik APD berikutnya. Ketua KPU Situbondo Marwoto menyatakan APD untuk petugas pemilu sebagai wujud penerapan protokol kesehatan saat pilkada. Untuk logistik sesuai dengan tahapan bahwa di minggu kedua di bulan November ini sudah harus nyampe semua, terutama logistiknya APD, karena alat pelindung diri ini harus sudah nyampe di KPU lebih awal, di PPK lebih awal, karena nanti ada proses sortir, lipat, dan packing. Untuk APD yang kurang ini masih sisa face shield, ya. Kemudian yang kedua adalah masker. Ini masih tersisa, insya Allah besok sudah datang ke gudang kita. Sementara itu logistik surat suara paslon akan datang pada tanggal 25 November 2020, sebelum kemudian akan segera disalurkan ke 17 kecamatan dan ke 1.305 TPS. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Puluhan surat suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Mamuju rusak. Penemuan itu hasil dari penyortiran dan pelipatan surat suara selama 2 hari. Sekitar 70 surat suara rusak di hari kedua penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Mamuju. Kerusakan meliputi kertas yang tidak presisi, surat suara bergaris hingga robek. Surat suara rusak akan didata dan dilaporkan ke KPU Pusat. Petugas pelipat surat suara diupah Rp200 per lembar. KPU Kabupaten Mamuju menargetkan 2 hari penyortiran dan pelipatan. Sampai saat ini sudah mencapai 80% surat suara yang sudah disortir. Kan 70, sekitar 7, kurang lebih ya 71 lembar, kita tidak tahu sampai malam hari ini yang kategori rusak. Kira-kira masih bisa bertambah karena proses perhitungan masih? Iya, masih bisa, masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan ya. Untuk apakah masih ada rusak atau tidak, karena ini kan belum semuanya disortir. Menteri Agama Fahrul Razi menegaskan tidak ada penutupan visa umroh bagi jemaah Indonesia. Hal itu disampaikan usai rapat bersama Komisi 8 DPR Republik Indonesia sore tadi. Jemaah akan dilakukan tes PCR swab selama masa karantina. Dalam rapat, Mendak menegaskan, Menteri Agama menegaskan akan mengevaluasi pengaturan penyelenggaraan umroh bagi jemaah Indonesia agar meminimalisir adanya jemaah umroh yang terpapar COVID-19. Pemberangkatan jemaah umroh gelombang 4 tetap dijadwalkan 22 November mendatang. Sebelumnya 13 jemaah umroh Indonesia yang teridentifikasi positif saat tiba di Tanah Suci Mekah dalam gelombang 1 dan 2 kemarin. Itu memang belum ada pengumuman resmi sih ya, tapi menurut informasi ada penangguhan sementara sampai dengan tanggalnya juga nggak pasti, tapi insya Allah setelah tanggal 20 kita sudah ada peluang lagi untuk ngirim umroh. Nah, memang itu tidak ada pernyataan secara tertulis, itu nggak pernah ya, tapi ada informasi bahwa ditangguhkan sementara. Setelah tanggal 20 kita insya Allah sudah bisa lakukan umroh lagi. Kalau tidak salah ada flight berikutnya tanggal 25-an. Tanggal 22 November kita sudah ada rencana untuk mengirim flight berikutnya untuk umroh gitu ya. Rencana pembentukan rukun warga baru di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menjadi polemik. Sebagian warga menentang pemekaran RW baru tersebut karena tidak sesuai aturan yang berlaku, apalagi pembentukan RW baru ini dilakukan tanpa musyawarah.
Rencana pemekaran RW yang dilakukan oleh Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara mendapat penolakan dari masyarakat. Masyarakat menilai pemekaran RW tersebut diduga melanggar beragam aturan yang telah ditetapkan melalui peraturan gubernur. Apalagi pemekaran RW ini juga tidak memenuhi syarat minimal jumlah kepala keluarga. Sebab di RT sana itu hanya ada 200-an kakak. Tidak sesuai dengan Pergub 171 yang mengatakan bahwa, Pergub 7171 tahun 2016 yang mengatakan bahwa satu RW itu terdiri dari 8 RT dan masing-masing satu RT itu 80 kakak sampai 120 kakak. Artinya mereka minimal harus ada 640 kakak. Pemekaran ini kalau sudah ditanya pantas atau tidak, belum. Karena pertama musyawarahnya itu kami tidak pernah tahu dan tidak pernah disertakan. Meski mendapat penolakan dari warga, Lurah Kapuk Muara Jasan Simanjuntak mengklaim pemekaran RW ini sudah disetujui oleh pihak RT dan warga sekitar. Sebenarnya sudah dibahas oleh warga sekitar 10 tahun yang lalu. Di tahun 2019 pada tanggal 15 Agustus mereka mengusulkan untuk pemekaran. Polemik pemekaran RW ini akan ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, ada RW yang mau dibekarkan, kita sedang cek ya. Semua ada aturan dan ketentuannya, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nanti kita akan beri sanksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana.